Kapan Gus Bah akan berlebaran? Apakah tanggal 20 atau 21 Maret? Nah, meskipun beliau belum pernah menyampaikan secara langsung, tapi dari ceramah beliau berikut ini kita bisa mengetahui kira-kira kapan beliau akan berlebaran. Nah, bagaimana caranya? Ayo ikuti video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kita bahas dulu ya sedikit aja profil tentang Gus Bah ini. Ya, siapa sih yang nggak kenal Gus Bah ya? Saya sendiri tahunya Gus Bah itu ya dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya. Ya menurut saya Ustadz Adi Hidayat ini orang yang sangat hebat. Nah, beliau itu mengagumi Gus Bah. Nah, bayangkan betapa hebatnya Gus Bah ya, dikagumi oleh Ustadz Adi Hidayat. Akhirnya kemudian saya sering juga untuk mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Dan kemudian salah satu ceramah beliau adalah membahas tentang bagaimana menentukan besok lebaran atau tidak gitu ya. Nah, coba dengarkan dulu ceramah beliau berikut ini. Saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti terawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah? Gak, ngalim ngenteni pemerintah ngenya uang. Nah, ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladhi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya, sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Nah, dari ceramah beliau tadi kita bisa mengetahui ya bahwa ternyata Gus Bah itu nggak perlu nunggu pengumuman dari pemerintah gitu ya. Beliau sudah bisa menghitung sendiri kapan hilal itu nampak, sehingga kemudian beliau akan memutuskan besok itu hari raya atau tidak, seperti itu. Nah, kita sendiri bagaimana cara menghitungnya? Nah, tentu kita tidak sepandai Gus Bah ya kawan-kawan. Sebetulnya Gus Bah itu beliau menggunakan yang namanya ilmu falak, yang mana memang dipelajari di pondok-pondok pesantren gitu ya. Nah, untungnya kita ini hidup di zaman yang sangat modern, sehingga kemudian tanpa belajar ilmu falak ya kita juga bisa mengamati kapan hilal akan muncul gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa memutuskan besok itu kita sudah memasuki bulan baru atau tidak, besok itu kita sudah memasuki bulan Syawal atau tidak ya, atau besok itu lebaran atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong aplikasi apa yang kita pakai? Nah, kita akan menggunakan aplikasi Stellarium ya. Nah, Stellarium ini seakurat apa sih? Kalau saya survei ya di internet ya kawan. Stellarium ini sangat akurat ya. Bahkan para ilmuwan astronomi tidak ada yang menyangkal akurasi dari Stellarium ya. Jadi bagaimana sih ngecek akurasi dari Stellarium ini ya? Jadi ilmuwan pun sudah ngecek ya, ketika melihat aplikasi ini kemudian disesuaikan dengan kenyataan, ternyata ya sama gitu ya. Jadi kita bisa mengandalkan Stellarium ini, nggak harus ngitung-ngitung yang rumit seperti Gus Bah ya. Tapi tentu saja ya kawan, kalau kita sudah menguasai bagaimana cara menjalankan Stellarium ya, bukan berarti ilmu falak nggak penting lagi, tetap ya kawan. Meskipun di sini ada kalkulator ya, kalian tetap harus belajar berhitung ya. Suatu saat misalkan HP kalian error, kalian masih bisa perkalian, pembagian, akar segala macam ya. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana menggunakan Stellarium dan mengetahui besok sudah lebaran atau belum gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu apa sih itu hilal ya. Karena mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu hilal, kok tiap mau Ramadan harus ru'yatul hilal atau melihat hilal, kemudian mau hari raya kok harus melihat hilal lagi. Apa itu hilal ya? Jadi gini kawan-kawan ya, kalau kita lihat tiap hari bulan dan matahari itu kan beredar di langit lah ya, gampangannya gitu ya kan. Memang sih bumi yang berputar, tapi di mata kita ketika kita ada di bumi, di mata kita yang nampak itu seolah-olah bulan dan matahari itu bergerak gitu ya. Dan kemudian pergerakan bulan dan matahari itu memiliki beda kecepatan gitu ya. Jadi setiap jamnya mereka itu memiliki beda kecepatan setengah derajat ya. Apa itu setengah derajat? Jadi gini kawan-kawan,
Untuk mengetahui apa itu derajat, kita kalau melihat ke sana, yaitu kalau garis lurus dari mata kita itu artinya 0 derajat. Kalau kita lihat ke atas full sana itu 90 derajat. Ya. Jadi derajat itu kan gitu ya. 10 derajat, 20, 30, 45, kemudian 90. Sampai sana 180. Nah ingat ya, busur dulu ya kan kayak gitu ya kan. Nah jadi di mata kita pergerakan matahari dan bulan itu yaitu diukur dalam derajat gitu ya. Nah, ada saatnya ya matahari dan bulan itu berada di posisi yang sejajar. Ya. Jadi ketika mau tenggelam di ufuk barat sana, ya, mata kita melihatnya ya kan, itu mereka loh kok sejajar ya. Ketika terlihat sejajar seperti ini, itu namanya ijtima dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris conjunction atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan konjungsi. Yaitu posisi di mana bulan dan matahari itu sejajar. Ya. Nah, ketika mereka nampak sejajar, sejajar itu bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, atau seperti ini, gitu ya. Yang penting ketika dia mau tenggelam, ya ini kalau garis ufuk atau horizon ya kan, kalau kelihatan sejajar, maka itu namanya istimak tadi, gitu ya. Nah, dari posisi istimak itulah kemudian kita mengamati ya ketika seperti tadi saya bilang ya kecepatan mereka berbeda ya kan. Jadi ini anggaplah matahari, ini bulan. Ketika mereka bergerak, matahari ini akan tenggelam duluan. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika matahari tenggelam duluan? Nah, seperti ini, matahari sudah tenggelam, bulan masih di sini. Ya. Nah, yang terjadi adalah perhatikan kawan ya, kalau posisinya tadi kayak gini, nah, misalkan gini ya, ini matahari, ini bulan. Perhatikan, permukaan bulan yang terkena sinar matahari itu menyala seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi kalau matahari ada di sana? Maka dia terlihat gelap oleh mata kita. Ya, dari kamera terlihat gelap ya, kawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika matahari sudah mulai turun posisinya, maka ini pun ya posisi cahaya pun berubah, dia mengikuti arah matahari. Maka bagi kalian yang melihat kamera saya ini, ya tadinya kan bulan terlihat gelap seperti ini. Ya. Ketika kemudian matahari posisinya berubah, maka dia menjadi terlihat seperti bulan sabit ya, kan kuningnya ini ya. Ya, oke seperti itu. Nah, kenapa sih kok susah banget Pak gitu ya? Padahal matahari udah jauh sini kan harusnya begini gitu ya. Nah, masalahnya mereka itu bukan berdekatan seperti ini kan. Jaraknya itu jutaan kilometer. Ya. Jadi kalau dia berdekatan seperti ini enak ya. Kalau posisinya begini aja dia langsung begini. Jadi langsung jelas bulannya gitu ya. Masalahnya matahari bukan di sini tapi di sono gitu ya. Perhatikan ya, kalau jaraknya semeter aja, kira-kira segini ya. Kalau saya pindah ke sini, dia muternya masih sedikit, gini. Kalau saya gini kan muternya sedikit. Ya. Tapi kalau di sini, saya gini kan muternya banyak. Ya, paham ya kawan? Sehingga kalau jauh sekali jutaan kilometer, maka bayangkan muternya sedikit sekali. Makanya melihat bulan sabit awal atau hilal itu sangat sulit, gitu ya. Makanya banyak orang yang menggunakan teropong ya kayak gitu kan. Dan kemudian timbullah juga satu teori ya bahwa kalau perbedaan ketinggian, jadi maksudnya ketinggian bulan itu masih segini ya, misalkan kurang dari 3 derajat, maka bulan sabit itu sangat susah terlihat itu. Makanya kemudian pemerintah itu setuju dengan pemerintah negara tetangga, ya seperti Malaysia, Brunei Darussalam. Ya. Mereka kemudian membuat komunitasnya namanya MABIMS, ya, menyetujui bahwa kalau tingginya bulan ini masih kurang dari 3 derajat, itu nggak usah dilihat lah, pasti nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau dia tingginya sudah lebih dari 3 derajat, barulah kelihatan gitu ya. Memungkinkan untuk dilihat maksudnya gitu.
Dan ternyata syaratnya nggak cukup hanya ketinggian ya, karena ada syarat satu lagi yaitu elongasi, yaitu jarak antara bulan dan matahari. Nah, elongasinya ini jaraknya ya, harus lebih besar sama dengan 6,4 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini syaratnya agar bulan bisa terlihat. Ya, bayangkan kalau matahari udah bergeser ya, kalau perhatikan ya, kalau gesernya masih sedikit ya susah sekali melihat ya kan. Tapi kalau gesernya udah banyak, makanya perhatikan ya, nanti itu konjungsi kan terjadi tanggal 19 ya kan. Besok itu tanggal 19. Ketika konjungsi terjadi tanggal 19, maka pengamatan akan dilakukan tanggal 19 sorenya, karena konjungsi terjadi besok itu pagi hari. Dan ketika hari kedua, yaitu besok lusa, ketika dikeker lagi, maka bulan akan makin tebal. Karena apa? Jaraknya tenggelamnya dia sama bulan itu makin jauh, sehingga makin tebal. Hari ketiga makin tebal. Makanya kawan-kawan akan melihat nanti kalau sudah seminggu gitu, bulan itu udah sampai kelihatan separuh kayak gini. Ya, makanya seperti itu ya. Karena apa? Jaraknya sama matahari makin jauh, makin jauh. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui berapa derajat besok ketika tanggal 19? Nah, makanya tadi kawan-kawan saya ajak untuk melihat aplikasi Stellarium. Nah, aplikasi Stellarium bisa kalian install di HP Android kalian. Saya nggak tahu yang iPhone ya, pastinya sih ada juga. Oke, ini saya buka kembali dalam posisi landscape ya, agar lebih enak ditayangkan di layar. Oke, kawan-kawan perhatikan ya. Ini mungkin berbeda-beda antara HP kalian dan HP saya, tapi tenang aja, kita akan set sama-sama ya. Jadi pertama kita tentukan ya lokasi pengamatan di mana. Saya akan mengubah lokasi pengamatan itu di Aceh, kawan-kawan, tepatnya di Kota Sabang. Kenapa Sabang? Karena Sabang itu lokasinya paling ujung barat Indonesia. Ya, makanya ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu makanya kita pilih Sabang. Location ya. Ini masih Jakarta, kita klik sini, lalu kita ketik Sabang. Kemudian dan, nah muncul pilihan ya, pastikan Sabangnya Sabang Indonesia ya, jangan pilih Philippines. Oke, sudah kita set. Kemudian waktunya, perhatikan ya kawan-kawan. Waktunya itu UTC plus 7. Ini waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi karena Sabang ada di sana gitu ya, ada di waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kita klik di sembarang tempat di luarnya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita tentukan tanggal berapa kita akan mengamati hilal. Nah, ini kita semua udah tahu bahwa pemerintah mau mengamati hilal besok tanggal 19 ya. Maka kalian bisa langsung pergi ke tanggal 19. Caranya mana? Kita set di sini. Terus kalian klik di bagian harinya. Nah, kemudian kalian tambahkan di sini. Nah, itu udah tanggal 19 ya. Nah, ini agar waktunya tidak berjalan terus-menerus, maka bisa kita pause dengan cara klik ini ya, pause ini. Nah, seperti itu. Biar waktunya tidak berjalan, karena kita akan menghitung dan mensimulasi posisi matahari dan bulan. Oke, sekarang kita lakukan pengamatan. Nah, pengamatan hilal itu dilakukan ketika maghrib. Nah, di Sabang itu maghribnya sekitar jam 18 lebih 40-an gitu ya. Maka kita jalankan ini ke jam 18 lebih 40-an. Nah, ini udah mulai gelap ya. Saya geser dulu layarnya ke sini biar kita bisa mengamati. Perhatikan kawan-kawan, di sini ada sun, moon. Sun itu matahari, moon bulan ya. Lalu kita tambahkan ini menitnya. Tuh, kita cari sampai ke 40. Nah, udah makin gelap.
Loh, matahari udah hilang, kebablasan kita ya kawan. Nah, sampai sini aja dulu. Oh ya, kan susah nih ngamati matahari mana, bulan mana gitu ya. Maka kita kembali ke sini kawan. Perhatikan di kiri bawah itu. Nah, di situ landscape ini hilangkan. Nah, biar kita bisa melihat matahari pas tenggelam ya. Jadi garis ufuk ini di sini itu dilambangkan dengan garis kuning itu ya. Bukan kuning sebetulnya karena kena matahari aja. Jadi itu garis 0 derajat ya kawan. Perhatikan di kiri kanan itu ada tulisan 0 derajat. Nah, itu adalah di sini. Ini 0 derajat. Oke, selanjutnya agar dia lebih jelas lagi, atmosfernya kita matikan kan. Ya, kita seolah-olah melihat dari satelit gitu ya. Seolah-olah tidak ada atmosfer sekitar kita. Matikan atmosfer ini, klik. Nah, seperti itu. Kemudian kita zoom kan. Kita klik di luar dulu. Kita zoom. Perhatikan tuh ya. Mana bulan? Bulan nggak kelihatan kan. Karena apa? Masih dekat ya dengan matahari. Tapi tenang aja, kita bikin mataharinya tenggelam dulu ya. Dengan cara apa? Kita tambahkan menitnya lagi tadi. Mana tadi jamnya kok hilang? Nah, jam ada di sini ya kawan. Klik. Ingat ya, tanggal 19. Terus kita bikin dia tenggelam, tambahkan menitnya. Dit, 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 dit. Kurang. Kita zoom lagi. Oh, ternyata udah kebablasan kawan. Maka kita kurangi. Aduh, belum tenggelam. Maka detiknya ya kalau gitu. Bisa dipencet lama. Nah, sampai tenggelam. Oke, ini pas matahari tenggelam. Kita klik di luar sini. Mana bulan? Bulan, datanglah. Nah, ini ternyata bulan ada di sana, kawan. Kita sulit mengamatinya ya. Coba kita zoom, 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 zoom. Ini kawan, kelihatan nggak? Ada garis tipis sekali. Ya, biar lebih kelihatan, coba ininya saya hilangi ya, grid atau garis-garisnya. Nah, apa kawan-kawan bisa melihat ya ada garis yang tipis kali ini. Nah, itulah yang dinamakan hilal kawan-kawan. Oke, sekarang kita zoom out lagi. Nah, itulah kenapa melihat hilal itu susah sekali ya, makanya harus dibantu teropong segala macam. Ini enak karena apa? Kita pakai aplikasi, langitnya kita gelapkan. Nah, di dunia nyata ketika maghrib itu nggak segelap ini, sehingga untuk melihat garis yang nyelirit seperti itu sangat sulit kawan-kawan. Nah, makanya terus diberi persyaratan, nggak boleh terlalu rendah. Nah, kita lihat sekarang, ini terlalu rendah nggak sih, gitu ya. Perhatikan kawan ya, kita tampilkan kembali garis-garis tadi. Nah, perhatikan ya, bulan itu posisinya ya ini saya tandain aja ya, di sini. Nah, itu. Dia langsung muncul ya, keterangan bulan di situ kan. Nah, perhatikan tingginya berapa? Tingginya itu, kalian perhatikan ya, garis di kiri kanan itu. Ada tulisan plus 3 derajat ya. Jadi ternyata dia ada di garis sini kira-kira kan. Ini 3 derajat. Nah, kalau dari persyaratan MABIMS ya, jadi pemerintah itu berkomunitas dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura membentuk komunitas namanya MABIMS. MABIMS ini memiliki syarat ketinggian bulan agar bisa dilihat, yaitu harus lebih besar atau sama dengan 3 derajat. Kemudian, ya ini ketinggian ya, tingginya. Kemudian elongasi tadi ini ya kanan. Elongasinya itu lebih besar sama dengan 6,4 derajat. Nah, kan perhatikan ya, ketinggiannya udah masuk. Ya, masalahnya elongasinya masuk atau enggak gitu. Nah, untuk mengetahui elongasi masuk atau enggak ini kita harus menghitungnya kawan. Ya, sayangnya ini butuh sedikit ilmu matematika kita zaman dulu ya kawan. Yaitu apa? Kita harus tahu ketinggian bulan dan ketinggian matahari kawan.
Jadi ketinggian bulan bisa dilihat di sini. Ya, ini kan kita udah klik bulan tuh, kemudian geser ke atas, maka kita bisa ngelihat berapa ketinggian bulan. Ini klik ke kanan ya. Nah seperti itu. Perhatikan di situ ada azimut, ada altitude, gitu ya. Azimut itu posisi terhadap garis-garis ini kanan, ya garis-garis apa namanya, garis-garis vertikal ya. Anggaplah garis-garis vertikal. Nah, kalian kalau ingin lebih jelas lagi, kalian ikuti video saya sebelum ini ya. Agar saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu azimut dan altitude. Tapi kalau kalian ngikuti apa yang saya lakukan di sini, kalian akan paham sendiri ya. Nah, dia itu posisi azimutnya bulan itu ada di ya, di garis-garis ini ada di 273 derajat, terus 27 menit. Nah, kita nggak perlu mendetailkan sampai detiknya ya kan. Nah, sekarang kita lihat altitude-nya, ketinggiannya adalah, nah ini pastinya ya. Saya tadi kan cuman melambangkan seperti ini kan. Nah, ini pastinya ya. Adalah 3 derajat ya. Ini ketinggiannya ya kan. 3 derajat 26 menit. Ini saya hapus dulu ya, karena di sini udah kita tuliskan. Oke, ini ya ketinggiannya, kemudian azimutnya. Sekarang kita bandingkan dengan matahari. Sama, kita akan melihat altitude-nya berapa. Altitude-nya, jadi ketinggiannya dia ini minus ya, minus 0 derajat. (16 menit). Detiknya nggak usah ya. Kemudian azimutnya, ya kita tulis di sini aja ya. Azimutnya itu berapa? 269 derajat 34 menit. Oke, belakangnya nggak usah. Oh ya, karena belakangnya ini 53 detik ya kan. 53 detik itu udah mendekati 1 menit ya. Enggak apa-apa lah, ini kita tambahkan aja jadi 35 gitu ya. Baik, sekarang ya kita udah tahu posisi matahari di sini, posisi bulan di sini. Maka kita bisa menghitung elongasi yang ada di sini ya kan. Ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah, ingat ya, kita bikin segitiga dulu. Nah, sekarang kita tentukan ini A, ya ini B. Nah, A berapa? Ya. A ini sama dengan azimut ini dikurangi azimut ini, yaitu 273 derajat 27 menit dikurangi 269 derajat 35 menit. Nah, hasilnya berapa? Nah, karena ini lebih kecil daripada ini ya kawan, maka kita akan mengambilkan, jadi 1 derajat itu adalah 60 menit ya, maka kita tambahkan di sini menjadi 87 menit dikurangi 269 derajat 35 menit. Hasilnya adalah ini 2, ini 5 menit ya, kemudian ini kurang ini 3 derajat. Nah, berarti ketemu ya, A di sini adalah 3 derajat 52 menit. Baik, sekarang kita lanjutkan menghitung B ya. B sama dengan ya, B itu ini ya kanon, ketinggian ini dikurangi ini ya. Tadi di sini kan 3 derajat 26 menit dikurangi minus ya kanon. Kalau dikurangi minus itu maka jadi ditambah ya, ditambah 0 derajat 16 menit. Hasilnya ini ditambah ya. 2, 4,
3. Nah, sekarang udah dapat ya kawan-kawan. A dapat, B dapat. Sekarang bagaimana cara menghitung E? Nah, inilah ya matematika ketika kita SMP ya kalau nggak salah ya kawan-kawan. Jadi E kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, itu namanya rumus Pitagoras ya kawan-kawan. Sehingga E sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang tinggal masukkan angka-angka ini ya. A dan B. Oh ya, saya lupa ya. Ini kawan-kawan, karena masih dalam derajat dan menit, ya, maka kita harus bikin dia jadi derajat semua. Kita bikin dia jadi desimal ya. Nah, menit ya kalau didesimalkan, maka kita akan pakai kalkulator ya. Jadi 42 menit itu kalau dijadikan desimal ya, itu dibagi 60. Itu 0,7. Berarti ini B itu sama dengan 3,7 derajat. Sedangkan A ini sama dengan berapa nih? 52 dibagi hasilnya 0,86 atau kita bulatkan aja ya 0,9. Jadi 3,9 derajat. Oke, sekarang kita akan hitung ya kawan-kawan. Kan kita udah dapat A, dapat B ya. Kita akan hitung sini. Caranya itu akar tadi ya. Terus saya kasih tambahan kurung untuk meyakinkan biar nggak kecampur. 3,9 kuadrat ditambah 3,7 kuadrat. Nah, hasilnya 5,37 ya, atau 5,4. 5,4 derajat ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, dari hasil pengamatan dan perhitungan kita tadi, kita akhirnya mendapatkan ya berapa ketinggian hilal dan berapa elongasi. Kawan-kawan silakan bandingkan besok ketika pemerintah mengumumkan apakah nilai-nilai ini sesuai, apakah akurat itu ya. Nah, ada mungkin sedikit tambahan di sini ya kawan-kawan. Ini karena ketinggian bulan kita hitungnya dari sini. Kalau kita ngitungnya dari garis paling bawahnya, maka ini kira-kira dia akan mendapatkan 3 derajat ya, di sininya itu 14 menit misalkan gitu ya, atau 13 menit. Maka kita bisa tuliskan dalam desimalnya itu kira-kira 3,3 lah, 3,3 derajat ya, kayak gitu. Kemudian elongasinya adalah ya ini ya 5,4 derajat. Nah, jadi ketinggian hilal ya ini sudah memenuhi syarat Mabins kawan-kawan. Sayangnya elongasinya tidak memenuhi syarat Mabins gitu ya. Nah, kalau berdasarkan kriteria ini gitu ya, maka kalau menurut pemerintah itu harusnya sangat sulit sekali untuk melihat hilal gitu ya. Kalian tadi perhatikan sendiri ya, saya coba lihatkan hilal itu sangat tipis kawan-kawan. Itu pun dengan background warna hitam. Nah, kalau besok itu masih maghrib, itu kan backgroundnya masih terang, warnanya kemerahan di ufuk sana ya, sehingga sangat sulit untuk melihat hilal gitu. Nah, sekarang kembali ke pernyataan Gus Baha tentang bagaimana menentukan besok Lebaran. Nah, beliau sudah menyatakan bahwa beliau tidak akan menunggu pengumuman dari pemerintah karena beliau bisa menghitung sendiri ya. Nah, kalau beliau bisa menghitung sendiri, kita juga bisa melihat aplikasi sendiri yang mana hasilnya itu tidak akan berbeda ya. Kalaupun ada perbedaan akan sangat kecil ya, yaitu dari pembulatan-pembulatan tadi. Yang mana tidak akan berbeda sampai 0,5 derajat ya kan. Nah, karena beliau menyandarkan kepada perhitungan, maka ya logikanya beliau tidak perlu menunggu meneropong ya. Beliau udah menghitung, dan kalau dari hitungan tadi ternyata ketinggiannya berapa tadi?
3 derajat dan elongasinya 5,4 ya kawan. Sehingga kemudian ini artinya hilal itu sebetulnya sudah ada ya. Sehingga kalau hilal sudah ada, maka besoknya ya bisa dianggap hari raya, kan logikanya seperti itu. Nah, masalahnya pemerintah ini menganut ya yang harus dilihat dulu, harus kelihatan dulu. Dan untuk kelihatan tadi itu syaratnya ketinggiannya harus 3 derajat atau lebih, kemudian elongasinya harus 6,4 derajat atau lebih gitu ya. Nah, syarat seperti ini disusun karena berdasarkan pengalaman ya kan. Nah, masalahnya pengalaman orang kan bisa berbeda-beda. Di Arab Saudi sendiri itu nggak menganut syarat yang seperti ini. Kemarin itu di Arab Saudi ya kawan, itu ketika menentukan awal Ramadan, ketika melakukan pengamatan di tanggal 17 Februari, itu ketinggiannya di sini itu masih 0,5. Bayangkan 0,5 derajat ketinggiannya. Dan mereka menyatakan bisa melihatnya. Makanya saya heran, kayaknya teknologi Arab Saudi itu sangat canggih sehingga ketinggian segini itu bisa ngelihat dan kemudian memutuskan besoknya puasa gitu ya. Sehingga saya sih berharap ya mudah-mudahan ke depannya Indonesia memiliki teropong yang lebih canggih seperti Arab Saudi itu ya kawan. Dimana sekarang kan teropong kita itu masih ya mungkin sangat manual, masih terganggu oleh cahaya senja, kemudian yang kedua terganggu oleh awan gitu ya. Yang punya Saudi mungkin udah pakai teknologi kayak ultrasonik ataupun teknologi lainnya sehingga ketika melihat itu bahkan mungkin bisa mengetahui posisi bulan itu dengan cara apa? Mungkin dengan gelombang atau apa, kemudian menerima pantulannya sehingga bisa memastikan oh posisi bulan sudah ada di posisi hilal. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya terserah kawan-kawan ya mau menyandarkan terhadap perhitungan atau menyandarkan terhadap penglihatan. Nah, kemudian untuk orang-orang yang menyandarkan terhadap perhitungan, ini seringkali dicibir oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kan harus melihat hilal, nggak boleh dong sekedar menghitung gitu ya. Nah, ini saya melihatnya orang-orang yang menyandarkan terhadap perhitungan, itu mereka memaknai melihat itu lebih jauh dari sekedar visual ya. Mereka itu memaknainya bahwa melihat itu mengetahui dan memahami gitu ya. Sehingga kalau dari perhitungan, kemudian dari peralatan yang canggih seperti satelit segala macam itu sudah diketahui bahwa hilal itu ada. Apakah kemudian kita harus mengandalkan visual mata lagi? Kan seperti itu. Padahal sekarang visual mata pun sudah banyak dibantu ya, dibantu dengan kamera, dibantu dengan lensa kayak gitu ya. Nah, apakah melihat itu harus dengan mata telanjang? Nah, ini sangat bisa diperdebatkan ya. Dan pada akhirnya terserah kawan-kawan ya, mau ikut yang harus melihat dengan mata langsung ataukah menyandarkan terhadap perhitungan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya kawan-kawan. Jadi sekian dulu, semoga kita bisa saling menghargai. Ya, semoga yang saya bagikan dalam video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.